Kita lanjutkan pengajian tentang etika berkeluarga dalam Islam yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani. Di sini Abu Ya menjelaskan, ini kita udah masuk pembahasan tentang saat ini bagaimana cara jadi perempuan ahli sorga. Ala kulli hal, walaupun bapak-bapaknya banyak yang terlambat nih pagi datangnya, yang penting ini babnya buat ibu-ibu. Ibu-ibu udah rame, alhamdulillah. Bagaimana caranya perempuan ahli sorga? Di antara bentuk baktinya perempuan kepada suami, di antara bentuk baktinya perempuan kepada suami, ihsanuha tarbiyata auladihi fi sabrin wa tahammulin. Ahlan wa sahlan guru kita Kiai Rosyid. Ketika perempuan tadi pinter ngedidik anak, sabar ngedidik anak, dia tahan dirinya, capek emang capek, pegel emang pegel, apalagi kadang-kadang anaknya bangor luar biasa, tapi dia sabar dididik tuh anak pelan-pelan. Diajarin tusmi'humul kalamut thayyib, kata Abu Ya, diajarin omongan-omongan yang bagus dari masih kecil. Wa tad'u lahum wa la tad'u alaihim, didoain tuh anak dari masih kecil, didoain terus. Wa la tad'u alaihim, enggak disumpahin. Nah, kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, ibu-ibu ketika ngurusin anak, ngedidik anak, sabar ngajarin anak, itu termasuk bentuk bakti kepada suami. Oh, jadi alhamdulillah, jadi nikmatnya double Bu, pahalanya double. Bukan hanya sekedar dapat pahala kita ngedidik anak, tapi juga dapat pahala bakti kepada suami. Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki di sini mengatakan kalau ngedidik itu yang sabar. Didoain yang baik-baik, karena doanya ibu-ibu ini keramat. Jangan sampai disumpahin Bu, karena sumpahannya manjur. Saya jadi teringat Sayyidil Habib Quraisy Ibnul Habib Qasim bin Ahmad Baharun, guru saya yang di Kuningan, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Beliau cerita sama saya bagaimana ayah beliau Habib Qasim bin Ahmad Baharun, ini adiknya Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun ini yang ngediriin Dalwa Bu, yang saat ini pesantrennya menjadi pesantren habaib yang paling besar se-Indonesia, Dalwa. Nah, Habib Hasan Baharun tuh punya adik namanya Habib Qasim, dulu ngajar juga di Dalwa, ayahnya Habib Quraisy. Habib Qasim nih pernah suatu saat Habib Quraisy punya anak beliau, Habib Quraisy lagi ngajak anaknya ke rumah Habib Qasim. Begitu di rumah Habib Qasim, Habib Quraisy lagi ngeliatin anaknya masih kecil, anak perempuan lucu, lagi lucu-lucunya tuh anak. Sama Habib Quraisy diliatin Bu, tuh anak diliatin. Terus Habib Qasim nanya ke Habib Quraisy, wahai Quraisy, ente kenapa ngeliatin anak ente? Ketika ente ngeliatin anak ente itu, apa perasaan yang terbesit di benak ente? Perasaan yang terbesit di benak ente apa? Habib Qasim ini orang soleh Bu. Habib Quraisy cerita sama saya, dari balik sampai meninggal nggak pernah ketinggalan tahajud kecuali 2 kali. Itu pun gara-gara kurang sehat. Balik sampai meninggal. Ada di sini yang begitu. Balik sampai meninggal nggak ketinggalan tahajud kecuali 2 kali. Itu pun gara-gara satu, kalau nggak salah satu gara-gara sakit, yang satu gara-gara pulang dakwah udah kemalaman. Akhirnya istrinya kesian mau ngebangunin, dibangunin pas sudah azan subuh. Marah tuh Habib Qasim. 3 hari istrinya nggak ditegor. Pas hari ketiga baru ditegor gara-gara nggak bangunin tahajud. Luar biasa, orang soleh Habib Qasim. Habib Qasim nanya, apa yang terbesit di benakmu ketika kamu ngelihat anakmu tuh? Ya Habib Quraisy bilang, ya apa Abah? Iya lucu, gemes. Namanya ngelihat anak kecil ya Bu ya, lucu, gemes. Ya Allah lucu, itu aja. Terus bagaimana Bah katanya? Kamu tahu katanya, aku semenjak kamu lahir sampai detik ini, kata beliau,
aku tidaklah melihat ke engkau atau ke kakak-kakakmu atau ke adik-adikmu, tidaklah aku melihat kecuali aku doakan. Setiap ngelihat nih ngedoain. Setiap ngelihat ngedoain. Ya kalau sekali ngelihat 100 kali ya 100 kali ngedoain. Allahu Akbar. Pantas anaknya jadi ulama-ulama besar. Anaknya beliau Habib Mikdad Baharun yang punya pondok pesantren Al Khairiyah di Cirebon, punya majelis besar, punya universitas. Anaknya beliau Habib Quraisy bin Qasim Baharun yang punya pondok pesantren As-Sidqu, mimpin majelis Rasulullah Jawa Barat, termasuk ahli ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang nyambung sama Rasulullah, sampai anak-anaknya yang perempuan pada jadi ustadzah. Jadi Habib Qasim bilang begitu, aku tidaklah ngelihat kalian nih anak-anakku, setiap ngelihat ngedoain pasti. Pokoknya doa yang baik. 100 kali ngelihat, 100 kali ngedoain. Bisa Bu begitu Bu? Bisa Bu begitu Bu? Ya Allah, kalau bisa ibu seperti itu, Masya Allah, anaknya pasti saya katakan pasti jadi orang-orang soleh soleha. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Dan hasilnya kelihatan luar biasa. Ada. Karena ada riwayat menyebutkan doaul walid li walidai ka du'ain nabi li ummatihi au kama qala. Ya, doanya orang tua buat anak itu seperti doanya Nabi buat umatnya. Saya mau tanya, doa Nabi buat umatnya qabul apa kagak? Qabul. Doa orang tua buat anak qabul. Doa orang tua buat anak tuh lebih dahsyat dari doa wali manapun. Bagi anaknya ya. Bagi anaknya lebih dahsyat dari doa wali manapun. La ilaha illallah. Makanya saya pernah dengar cerita dari Habib. Ada salah satu habaib cerita sama saya. Ada satu Habib di Jakarta, saya nggak sebutin namanya, ketemu sama almarhum Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Hasan Syatiri ini kakaknya Habib Salim, Bu. Ulama besar, jantungnya kota Tarim ketika beliau masih hidup. Ini Habib yang dari Jakarta, emang orangnya lucu, orangnya suka bercanda emang. Tapi kali ini nggak bercanda, dia serius. Begitu ketemu Habib Hasan di Tarim, Habib, aneh di tempat aneh, kata nih Habib, ada satu wali besar yang lebih top dari wali-wali yang ada di Zambal. Zambal nih isinya apa? Zambal isinya Fagih Mugaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di Zambal tuh isinya Imamul Haddad, pengarang Rotibul Haddad. Di Zambal isinya Sayyidina Abdurrahman Nasegaf, Sayyidina Umar Al-Mahdhar, Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakron yang arang wirid Sakron. Tuh Zambal tuh isinya tuh top, orang-orang top. Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar yang pengarang Ratibul Idrus tuh di Zambal semua tuh. Beb, di tempat saya masih hidup ada wali yang lebih top dari wali-wali yang ada di sini nih, di Zambal, Beb. Akhirnya Habib Hasan nanya, siapa tempat ente ada wali yang begitu? Ente nggak main-main nih, wali-wali di Zambal luar biasa. So top, Beb, pokoknya semua yang di sini yang masih hidup yang udah mati kalah sama wali yang di tempat saya. Siapa yang seperti itu? Luar biasa itu. Iya, ibu saya. Ibu saya itu lebih top dari manapun. Kata Hasan, iya buat ente. Jadi ibu bapak buat anaknya doanya lebih dahsyat daripada doa siapapun buat kita, saudara. Allahu Akbar. Makanya ketika dalam satu riwayat disebutkan ketika seorang anak ibunya meninggal, itu ada panggilan dari langit. Maka hari ini, kata panggilan dari langit tersebut, begitu anaknya ibunya itu meninggal, maka mulai hari ini wahai hamba, mulai hari ini telah pergi orang yang karenanya engkau mendapatkan rahmat Allah, yang karenanya engkau mendapatkan pertolongan Allah, yang karenanya kau mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya tuh. Begitu ibu kita meninggal tuh sampai ada panggilan dari langit buat kita begitu. Ini hari telah pergi orang yang karenanya engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu kita yang masih hidup Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Orang-orang tua kita yang masih hidup Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia mudah-mudahan Allah bahagiakan di kuburnya insyaallah. Amin ya rabbal. Ini luar biasa Bu, nih doanya Bapak Ibu nih jangan disia-siain. Doanya orang tua tuh keramat. Jangan pelit-pelit doain buat anak. Allah maha mampu, anak kita lagi bagaimana lagi keadaannya, Allah maha mampu buat ngerubah saudara, untuk memperbaiki anak-anak kita. Maka jangan pelit-pelit doain. Dan di sisi lain jangan gampang nyumpain, hati-hati, jangan kadang-kadang kebawa emosi Bu, tahan diri, tahan. Jangan sampai kadang-kadang kebawa emosi. Rasulullah sampai mengatakan apa, la tad'u ala anfusikum, jangan nyumpain diri kalian kata Rasulullah. Wala tad'u ala auladikum, jangan nyumpain anak-anak kalian. Wala tad'u ala khadamikum, jangan nyumpain pelayan-pelayan kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan nyumpain harta-harta kalian. Kenapa? La tuwafiqu minallah sa'atan nailin fiha ata fayastajiba lakum. Jangan sampai ketepaan. La tuwafiqu minallah, jangan sampai ketepaan dari Allah Ta'ala, ketepaan waktu-waktu ijabah. Akhirnya sumpah ente diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Masya Allah, begitu marah anaknya dibilang dasar PKI, lo PKI. Gimana nggak ngelawan tuh anak dibilang PKI saudara. Anak dikatain ini dikatain itu, sundelan lo, bajingan lo, apa segala macam. Gimana nggak jadi bajingan tuh anak. Tahan diri. Emang pegel Bu, kadang-kadang pegel, capek, ngegado. Kalau orang Betawi ngegado, betul apa kagak Bu? Ya, cuman di situ. Nah, termasuk bentuk kesolehan seorang perempuan, dia bisa nahan dirinya. Jangan sampai nyumpain anak-anaknya. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Kemudian seri berikutnya, wa min husni ishratil mar'ati lizauj an la tashku zawjaha aw tadhkura ma tata'allam minhu aw tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni la ubghidul mar'ata takhruju min baitiha tajurru dhailaha tashku zawjaha, rawahu at-Tabrani bidhaf. Termasuk bentuk baiknya perlakuan perempuan kepada suami apa? An la tashku zawjaha, jangan sampai dia ngeluhin suaminya. Au tadhkura ma tata'allam minhu au tata'adza bihi fil majalis bainan nisa, atau dia ngomongin lakinya, ngomongin perlakuan lakinya kepada dia yang dia anggap gak enak, diomongin di depan perempuan-perempuan. Begitu udah ngumpul sama temennya diomongin lakinya mulu, kagak berhenti-berhenti saudara. Banyak gak yang model begitu? Banyak gak? Itu bukan termasuk ciri-ciri perempuan soleh. Apalagi kalau zaman sekarang Bu, ngomongnya di mana? Di status WA. Ngambek dikit status WA bikin kiai. Lakinya diomongin di status WA. Bikin status di Instagram, lakinya diomongin di status Instagram. Bikin status di Facebook, lakinya diomongin di status Facebook. Itu bukan perempuan, ciri-ciri perempuan soleh. Jangan begitu, itu nggak bagus. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini omongan Nabi nih Bu. Ini omongan Nabi nih. Sallallahu ala Rasulillah. Hati-hati, ini omongan Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Awsatnya. Dari Sayyidatuna Ummi Salamah radhiyallahu anha. Apa kata Rasul? Inni la ubghidul mar'ata. Kata Rasulullah, aku benci perempuan, benci. Syuf. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sampai bilang inni la ubghidul mar'ata. Kata Rasulullah, sungguh aku. Kalau bahasa Arab tuh inni li taukid, lam li taukid lagi, berarti sungguh. Aku sungguh benci kata Rasulullah kepada perempuan yang bagaimana ya Rasulullah? Takhruju min baitiha, keluar dari rumahnya, tajurru zailaha, dia bawa buntutnya, maksudnya dia bawa segala masalahnya, tashku zaujaha, ngeluhin lakinya ke orang-orang lain. Allah, sampai Rasulullah bilang
aku sungguh benci. Mau nggak dibenci sama Rasulullah? Mau dibenci sama Rasulullah? Na'udzubillah min. Dunia seisinya cinta sama kita, Bu. Kalau Rasulullah benci sama kita, manfaat apa kagak? Nggak ada manfaatnya. Mendingan dunia seisinya benci sama kita, asal Rasulullah cinta sama kita, saudara. Ibu-ibu tahan diri, Bu. Jangan sampai gara-gara nggak kuat nahan jari, udah gatel aja bawaannya pengen bikin status. Sakit memang sakit, Bu, kadang-kadang pegel memang pegel. Tapi kalau ditahan sabar, pahalanya luar biasa, perempuan sorga, saudara. Tapi begitu diungkapin, bikin status, ngomongin laki di status, aku sudah lelah hidup denganmu. Semakin hari kau semakin tidak bisa memperlakukanku dengan baik. Wah, itu yang baca status, Bu, mikirnya macam-macam tuh, Bu. Betul apa kagak? Kadang-kadang ada ibu-ibu ngupload status ceramah satu ustadz, tujuannya buat nyindir lakinya. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada nggak yang begitu? Akhirnya orang jadi mikirnya macam-macam yang baca status semuanya. Itu kan sama aja ngeluhin. Tahan diri, tahan jempol. Jangan gara-gara kita masang status, gara-gara kita main medsos, ngomongin pasangan kita di medsos, akhirnya sampai kita dapat murkanya baginda Nabi besar Muhammad. Na'udzubillah min. Dan laki juga sama, jangan ngomongin bini di status. Kalau ada perempuan ngomongin bini di status aja kagak bagus, apalagi laki. Comberan tuh laki, begitu namanya, saudara. Betul apa kagak, Bu? Laki harusnya lebih bisa nahan diri. Perempuan aja yang sensitif Rasulullah suruh nahan diri, jangan ngomongin lakinya di luar, apalagi laki-laki. Dia mesti ngejaga kehormatan bininya, mesti ngejaga kehormatan keluarganya. Kalau perempuan aja disuruh nahan diri sama Nabi, apalagi laki. Kira-kira jelas atau tidak? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Yang laki jaga bagaimana kehormatan istrinya, yang perempuan jaga bagaimana kehormatan suaminya. Saling ngejaga, intinya saling ngejaga, jangan saling menjatuhkan. Kalau memang ada masalah, bicarain baik-baik. Salah satu kunci daripada kebahagiaan rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, adalah komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Kalau memang ada masalah, udah nggak kuat, misalkan mau nahan, udah nggak kuat nih, udah nggak sanggup mau nahan. Akhirnya kalau kelamaan ditahan, dipendem, keluar jadi jerawat, Bu. Akhirnya, Bu, udah nggak kuat mau nahan, omongin baik-baik, omongin dengan sopan. Mas, tolong jangan begini ya, Mas ya. Saya nih pengen jadi istri soleha buat Mas, tapi kan saya juga manusia, Mas. Saya ada keterbatasan. Tolong Mas ya, jangan begini Mas, saya nggak kuat ngadepinnya kalau seperti ini. Bicarain baik-baik. Laki juga kalau dibicarain baik-baik, Bu, nyes hatinya, Bu. Laki kalau dibicarain baik-baik, lulu hatinya, pasti lulu. Jangan malah bicaranya keluar kemana-mana, sampai sekampung tahu aib laki kita, sampai satu medsos tahu aib laki kita akhirnya. Na'udzubillah min. Begitu juga para laki-laki sebaliknya. Jaga. Tugas istri ngejaga kehormatan suami, tugas suami juga ngejaga kehormatan Alhamdulillah. Jadi hati-hati. Ini pesan Nabi SAW. Kata Rasulullah, inni la ubghidul mar'ata. Aku benci, kata Rasulullah SAW, al-mar'ata, perempuan yang aku sangat benci. Inni la ubghidu, aku sangat benci seorang perempuan, kata Rasulullah, yang takhruju min baitiha, dia keluar dari rumahnya, tashku zaujaha, ngeluhin lakinya kemana-mana, ngomongin lakinya kemana-mana. Saudara, kalau zaman dulu ngomongin laki ke orang-orang di sekitarnya aja Rasulullah benci, bagaimana kalau di media sosial yang lebih nyebar lagi kemana-mana, sampai keluarga, sampai semuanya tahu, sedunia tahu masalah rumah tangganya. Na'udzubillah min. Enggak nyelesaikan masalah, Bu. Masalah laki bini begitu diungkapin di medsos makin ruwet. Pegang omongan saya. Ibu punya masalah sama suami atau bapak istri, diungkapin di medsos bukannya lega, makin ruwet. Ibu udah damai sama bapak, tapi orang yang baca status ibu bapak pikirnya ibu bapak ribut sampai hari kiamat. Iya, makin ruwet. Masalah begitu orang lain ikut, banyak yang tahu, waduh makin ribet, Bu, makin ribet. Belum lagi begitu ibu curhat di medsos,
Akhirnya ada laki-laki yang jadi setan, berusaha, kenapa? Ada apa? Kamu kenapa sama suaminya? Sok-sokan mengegosok-gosok, sok-sokan perhatian. Makin ruwet pegang omongan saya. Bapak ibu curhat terbuka di media sosial urusan rumah tangga, makin ribet nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau hanya di lingkup rumah tangga itu masalah, sehari marah, 2 hari marah, laki bini itu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan daripada masalah rumah tangganya. Akan ketemu tuh titiknya, akan ketemu cara buat nyelesainnya. Tapi begitu diumbar ke media sosial, banyak pihak yang terlibat, bukannya selesai, akhirnya makin ribet, makin ruwet. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insyaallah. La ilaha illallah. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrah. Ini kita bacanya agak cepat dikit dah, soalnya udah terlalu panjang nih. Saya bertahun-tahun gak maju-maju baca kitabnya karena penjelasannya terlalu panjang lebar. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrah, dan termasuk yang membantu bagaimana baiknya hubungan interaksi antara suami dan istri, membantu perempuan jadi istri salihah, istri ahli surga, antuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi ma lam yakun ma'siyatan lillahi ta'ala. Idz la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, termasuk nih yang membantu perempuan menjadi perempuan ahli surga apa? Antuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi. Taat sama suami dalam segala hal yang dia perintahkan. Taat, jangan banyak ngomong, taat. Malam yakun maksiatan lillah, selama perintahnya bukan maksi. Kalau perintahnya maksiat, perempuan punya hak buat nolak. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada tuh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, enggak ada. Kita taat kepada sesama makhluk selama enggak melanggar aturan Allah. Tapi kalau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Taat suami bagus, tapi suami ngajak berhubungan ketika lagi haid, halal apa haram? Ibu punya hak buat nolak, wajib nolak. Taat sama suami bagus, tapi naudzubillah min dalik, dia ngajakin ngelakuin yang haram. Misalkan dalam hubungan suami istri termasuk yang haram, termasuk yang terlaknat, perbuatannya kaum Lut. Kalau ada hubungan suami istri lewat belakang, maksudnya lewat belakang ke tempat buang air, naudzubillah min dalik. Walaupun suaminya minta, bu jangan diturutin, haram hukumnya. Beb nggak apa-apa nolak, wajib nolaknya. Jelas atau tidak? Karena maksiat. Suami ngajakin, ayo yuk kita kita pinjem duit di bank pakai bunga. Halal atau haram? Halal atau haram? Riba atau tidak? Ibu wajib buat nolak, walaupun dengan akhlak baik, pakai cara yang baik nolaknya. Kenapa? Karena maksiat. Selain itu, selama bukan maksiat, perempuan surga akan taat kepada suaminya. Karena bu, saya udah sering ngejelasin, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, perempuan ahli surga seperti apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktunya dijaga, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dijaga, wa hafizat farjaha, kemaluan kehormatannya dijaga. Yang keempat kata Rasulullah, wa ata'at zaujaha, taat sama suami kata Nabi. Yang keempat tuh taat sama suami. 4 ini bisa dilakukan, sholat 5 waktunya rapi, puasa Ramadannya dijaga, utang-utangnya jangan sampai nggak dibayar. Kadang-kadang perempuan saya sering ingetin tuh, puasa Ramadannya kalau Ramadannya rapi bu, cuman yang banyak jebol utang-utangnya, betul apa kagak? Kadang utang yang nggak diperhatiin tuh. Kata Nabi, perempuan masuk surga gampang 4, puasa sholatnya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, wa hafizat farjaha, kemaluannya kehormatannya dijaga. Yang keempat taat sama suami. Bahasa Rasulullah taat sama suami. Wa ata'at zaujaha, redaksi hadis itu begitu tuh.
Kalau udah bisa begini nih, bisa 4, apa yang dilakukan kata Nabi Muhammad SAW? Qilalaha, nanti dia di akhirat dikatakan udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke sorga wahai perempuan dari pintu sorga manapun yang kau inginkan. Masuk sorganya dapat akses VVIP. Syaratnya salah satunya taat sama suami. Beb susah beb, kadang-kadang ya emang masuk surga pahalanya ya susah. Kalau nggak mau susah ya pahalanya nggak masuk surga. Masuk surga luar biasa azim. Makanya cobaannya nggak gampang taat sama suami. Berat emang bu. Makanya kadang setan ngegodanya habis-habisan. Saya sering bilang tuh, setan makanya ngegodanya habis-habisan. Kenapa? Supaya ibu ngelawan, supaya ibu kalau bahasa orang Betawi betegingan. Bawaannya mau ngotot aja bawaannya. Bawaannya mau ngelawan aja bawaannya. Kenapa? Karena setan nggak rela ibu masuk surga. Ingat-ingat tuh bu. Begitu ada perasaan buat ngelawan aja bawaannya melaki. Perasaan bawaannya mau ngotot aja melaki. Perasaan bawaannya mau berlawanan aja melaki. Ingat-ingat, oh ini setan saya nih yang lagi bisikin saya. Karena setan nggak rela saya masuk surga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih kami mengatakan kalau perempuan mau masuk surga cepat syaratnya taat sama suami. Maka setan nggak akan rela sama ibu dibisikin terus bagaimana caranya ngelawan. Jangan. Oh setan bakal bisikin. Oh ibu, kalau ibu sampai nurut, wah besok diinjak sama laki urusannya. Jangan dikasih hati. Jangan, laki itu jangan dikasih hati. Kalau dikasih hati nurut, besok ibunya yang diinjak. Besok wah bisikan setan segala macam dah. Gengsinya dibikin keluar. Padahal tinggal nurut doang, apa susahnya? Nah, hati-hati, itu bisikan setan. Karena setan udah sumpah bu. Yang namanya setan itu udah sumpah bahwasanya dia akan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Bagaimana caranya anak cucu Adam masuk neraka? Iblis tuh ketika diusir dari sorga, dia udah sumpah. Gara-gara dia nggak mau sujud sama Nabiullah Adam alaihissalam, dia udah sumpah, saya bakal nyesatin anak cucu Adam sampai hari kiamat. Bagaimana caranya anak cucu Adam masuk neraka? Maka segala cara yang bisa bikin anak cucu Adam masuk neraka itu dikerjain sama iblis sama setan, saudara. Segala cara yang bisa bikin anak cucu Adam masuk surga, dia bakal ngehalangin anak cucu Adam. Di antaranya perempuan. Cara perempuan masuk surga kalau mau cepet kata Nabi Muhammad, wa ata'at zaujaha, salah satunya taat sama suami. Maka jangan kaget bu, cobaan paling berat kalau mau taat sama suami. Kenapa? Karena itu jalan buat masuk. Kira-kira jelas atau tidak? Beb, mentang-mentang Habib laki ngomong begitu. Mentang-mentang Habib laki ngomong begitu, yang ngomong bukan saya bu, yang ngomong baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru saya nyampein buat ibu-ibu. Kenapa? Karena kita sayang sama ibu-ibu, supaya ngikut Rasulullah, bukan ngikut bisikan setan. Yang namanya obat bu, pahit apa kagak? Pahit, tapi manfaat atau tidak? Manfaat. Pahit emang, tapi manfaat. Jangan makan yang manis-manis mulu, akhirnya gula, saudara. Diabetes. Obat sekali-kali mesti kita teguk. Pahit memang, tapi bisa memberikan kemanfaatan buat seumur hidup kita. Maka ibu-ibu, kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki di sini, di antara ciri-ciri perempuan sorga, dia taat sama suami. Selama bukan perintahnya maksiat, selama perintahnya bukan diajak ngelanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka diharuskan taat kepada suami. Makanya sampai-sampai la ilaha illallah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Dan termasuk kata Abu ya di sini minat ta'at, dan termasuk bentuk ketaatan an la tunazi'ahu ar-ra'ya walau kana ta'taqidu anna shawab fi janibiha ma lam yakun fil amri mahdhurun syar'i wa taslimu li ra'yihi fil umuril adiyah ghairil atham khairun wa afdal. Kata Abu Yazid Muhammad, termasuk bentuk ketaatan bagaimana kalau ada selisih pendapat antara suami dan istri, selama bukan urusan sesuatu yang dilarang syariat, jangan betegingan, kata Abu ya. Jangan betegingan. Kalau ada selisih pendapatnya antara laki sama istri, suami sama istri, ini sebagai perempuan, ini bicara sebagai perempuan, ini nasihat untuk perempuan. Tapi bapak-bapak di sisi lain juga jangan jadi diktator. Kita di dalam rumah tangga itu diajarkan untuk musyawarah. Guru saya Sayyidul Walid Abuya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau didik kita santri-santrinya, kata beliau,
kepada kami santri-santri putra beliau, kalau buat urusan di dalam rumah, urusan desain rumah, urusan barang-barang rumah, serahin ke bini, biar dia pilih yang mau yang bagaimana. Kalau maksudnya masih dalam taraf mampu ya. Kenapa? Soalnya dia yang ngadepin saban hari itu rumah. Ente orang laki bisa keluar enak, perempuan yang ngadepin saban hari urusan ngatur-ngatur dalam rumah, biar enaknya bini dah. Kita nggak usah terlalu, ya mau ngasih masukan boleh, cuman jangan terlalu neken. Artinya kita diajarin juga jangan terlalu diktator jadi laki. Tapi di sisi lain perempuan di sini diajarin bagaimana? Yang namanya perempuan kalau terjadi selisih pendapat dengan lakinya, perempuan ahli sorga bagaimana? Nggak betegingan, nggak ngotot. Ya udah deh, selama bukan perkara yang dilarang oleh syariat udah serahin ke pendapat lakinya. Nah, jadi kalau kata apa namanya bahasa ini rumah tangga itu bukan berarti harus yang mana yang menang, tapi yang mana yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu. Rumah tangga ini kita bukan buat mana yang menang mana yang kalah, bukan lomba balapan lari, bukan, tapi lomba dapetin derajat yang tinggi. Nah, perempuan mau dapat derajat tinggi jangan betegingan sama laki, kata Abu Yazid Muhammad, serahin udah. Kalau ente beda pendapat sama suami udah jangan terlalu ngotot, kasih, biarin, ikutin pendapat. Jangan sampai ribut gara-gara ini saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Kayak sekarang ini lagi musim politik. Waduh, Masya Allah, ini mau berangkat ke Palestina kayaknya deh, biar jadi anak-anak soleh insya Allah. Lanjut tapi jangan bu. Nah kayak sekarang nih masa pilpres, jangan sampai kadang-kadang gara-gara pilpres ribut laki bini. Nggak usah ribut. Lakinya mau milih Anies, bininya ngotot mau milih Muhaimin Iskandar, nggak usah ribut. Betul apa kagak bu pak? Bininya ngotot mau milih Anies, lakinya ngotot mau milih Muhaimin Iskandar, nggak usah ribut bu. Paham atau tidak? Bininya ngotot mau milih Anies, lakinya ngotot mau milih nomor 1, nggak apa-apa, jangan ribut ini. Betul atau tidak? Paham? Saya nggak kampanye begini ya. Ini maksudnya jangan ribut. Masya Allah, biar akur. La ilaha illallah. Wa katsiran ma yansha'anil musyadati fir ra'yi wa katsiran ma yansha'u 'anil musyadati fir ra'yi. Apa failnya? Munaza'atun wa masyakilu wa tirabun fil hayatil a'iliyati qad tufdi ila halli 'uqdatin nikah wal iyadu billah. Ya kadang-kadang gara-gara urusan ngotot-ngotot itu silang pendapat, ngotot-ngotot, gara-gara itu apa akhirnya stabilitas rumah tangga goyang. Gara-gara itu timbullah perselisihan antara suami dan istri. Akhirnya gara-gara makin sering berdebat, akhirnya ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya cerai. Na'udzubillah min dzalik. Maka perempuan yang solehah usah lu ngotot kalau silang pendapat dengan suaminya. Serahkan, biarkan nahkoda memimpin. Kalau akhirnya penumpang kebanyakan mau ngatur, terlalu ngotot penumpang sama nahkoda, akhirnya nahkodanya kesel tuh kapal tenggelam terbalik saudara. Serahin. Tapi di sisi lain saya katakan juga suami juga nggak boleh dikta. Istri kita manusia, ajak musyawarah, tanya enaknya seperti apa, karena ngejalaninnya bareng-bareng bukan ngejalanin sendiri. Termasuk kita diajarin musyawarah kepada pasangan suami istri, ajak musyawarah, apalagi yang berkaitan dengan urusan rumah, ajak bini kita musyawarah. Tapi kalau terjadi silang pendapat, maka perempuan yang solehah lebih mengedepankan hormatnya kepada suaminya, yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu. Bahkan di sini Abu Yazid Muhammad mengatakan innal mar'atal aqilata qad tatawassalu ila an yastajiba laha zawjuha wa ya'mal bi ra'yiha idza tarahatil 'inat wa sayarathu bi lutfin wa rifqin. Kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik, ibu, ya andai kata nih ibu punya pendapat, laki nggak setuju, kalau ibu cerdas sebetulnya bisa ambil hatinya bu. Kadang-kadang ada karakter laki bu yang ibu makin keras, dia makin keras. Banyak apa enggak yang begitu bu? Banyak.
Tapi kalau ibu ambil hatinya, ya Allah, diambil hati, apalagi ngambil hatinya di atas kasur, Bu. Itu laki bisa berubah pendapatnya, betul nggak, Bu? Nah, kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik ini, perempuan yang berakal, dia andai kata dia punya pendapat beda sama suaminya, dia bisa ngambil hati laki. Torahatil inat, kecengkalannya dilempar sama tuh perempuan. Jangan bawa adat. Kalau bahasa orang Betawi, jangan bawa adat. Tapi diminta lembut, dengan pelan, kasih senyuman. Begitu mau minta apa-apa sama lakinya, dilayanin dulu, sambut dulu lakinya. Begitu pulang dari rumah, disambut di depan pintu, masya Allah, cium tangan bolak-balik. Habis itu masakan rapi, udah beres, enak masakannya. Tuh laki selesai makan, udah disediain minumnya. Habis itu dia ngeteh tuh laki. Habis itu dipersilahkan ke kamar, udah disediain nih kalau mau mandi papa capek. Lakinya keluar dari kamar mandi, bininya udah dandan nyambut. Begitu selesai semuanya, hajat lakinya selesai, ibu ngomong apa juga diturutin, Bu. Betul apa kagak? Itu perempuan berakal, kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik. Diambil hatinya. Jangan laki baru pulang, di kantor udah berantem sama orang tuh laki, di jalanan udah mau berantem sama orang mepet-mepetan, sampai rumah berantem sama bini. Gimana kagak meledak, Bu? Faham? Kadang-kadang ibu-ibu kalau cerdas tinggal lihat momen, kapan waktu ngomong yang pas, kapan waktu ngerayu yang pas, kapan waktu minta yang pas. Ya Allah, Bu, laki asal emang baik ya hatinya tuh laki ya. Asal ngerayunya tepat waktunya, momennya tepat, kantongnya tepat juga. Tapi Bu, insya Allah diturutin. Yang penting ibunya bisa ngambil hati. Ya, kata Abu Yazid Muhammad, andai kata ibu ada beda pendapat dengan suami, andai kata ada hal yang belum dapat restu suami, rayu baik-baik, rayu pelan-pelan, ambil siasat yang pintar supaya itu laki mau nurutin keinginan kita. Bukan ngotot-ngototan. Inilah ciri-ciri perempuan ahli Kenapa sih Habib taat sama suami itu sampai segitunya? Kenapa? Karena Rasulullah yang ngajarin, Bu. Rasulullah yang ngajarin kehormatan seorang perempuan bukan ketika dia sukses di karirnya, bukan ketika dia jadi pengusaha sukses, bukan ketika dia jadi politikus sukses, tapi puncak daripada kehormatan seorang perempuan ketika dia menjadi istri yang solehah. Shallu ala Rasulillah. Rasulullah, Bu, sampai didatangin nih. Ini Abu Yazid Muhammad kutip hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam Tabarani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangin perempuan, ya Rasulullah, ana wafidatun nisa ilaika. Ya Rasulullah, aku utusan para perempuan kepadamu ya Rasulullah. Ada sahabat perempuan, Bu, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku utusan ya Rasulullah. Kemudian mau nyampaikan apa? Kata perempuan tersebut, zakarat malir rajul fil jihad minal ajr wal ghanimah. Dia ngiri, ya Rasulullah, orang laki enak banget sih ya Rasulullah. Orang laki bisa jihad di jalan Allah, mereka dapat pahala besar. Mereka kalau mati syahid ya Rasulullah, derajatnya Allah angkat setinggi-tingginya. Kalau menang mereka dapat ghanimah ya Rasulullah. Kami perempuan juga kepengen begitu ya Rasulullah. Ini dibandinginnya sama jihad, Bu, nggak main-main, Bu. Jihad di jalan Allah. Jihad ini puncaknya ibadah, ibu-ibu sekalian. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada yang sekedar ngorbanin waktu. Ibadah lain ada yang sekedar ngorbanin harta, sedekah. Ibadah yang lain ada yang sekedar ngorbanin ini, ngorbanin itu. Tapi jihad ngorbanin nyawa. Ada yang lebih berharga dari nyawa? Enggak. Kalau kata Syekh Abu Hasan An-Nadwi, jihad itu puncaknya ibadah. Puncak dari zikir, puncak dari melawan hawa nafsu, puncak dari tirakat, jihad. Kenapa? Karena yang dikorbanin nyawa, nggak main-main ya ikhwan. Nah, perempuan ini di zaman Nabi ngiri, ya Rasulullah, laki enak banget bisa keluar ke sana ya Rasulullah, bisa ngorbanin nyawanya buat Allah dan Rasulnya. Kita perempuan dapat derajat apa, dapat pahala apa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Ablighi man laqiti minan nisa. Ini juga buat ibu-ibu sekalian. Ini pesan Rasulullah ke utusan perempuan.
Maka ibu-ibu saat ini menjadi utusan-utusan perempuan yang ada di lingkungan ibu, yang ada di keluarga ibu. Apa kata Rasulullah? Ablighi man laqiti minan nisa. Kata Rasulullah, sampaikan orang-orang yang kau temui dari perempuan. Hei wahai wanita, sampaikan perempuan-perempuan yang kau temui, anna ta'ataz zauj, bahwasanya taat sama suami, wa'tirafan bihaqqihi, dan pengakuan terhadap hak-hak suami, bahwasanya istri itu hak suami begitu besar terhadap istrinya, pengakuan terhadap hak-hak suami, taat sama suami. Kata Rasulullah, ya'dilu dzalika kullih, itu sama seperti pahalanya laki-laki yang lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Rasulillah. Shallu ala Rasulillah. Bu, ibu dapat pahala jihad, tapi ibu nggak harus ngorbanin nyawa. Kalau laki dapat pahala jihad mesti ngorbanin nyawa. Berat orang laki. Ibu pahala jihad cuma ngelawan hawa nafsu untuk ngelawan sama laki. Hawa nafsu pengen ngelawan sama laki, ibu lawan hawa nafsu pengen taat sama suami, dapat pahala jihad tanpa harus ngorbanin nyawa, saudara. La ilaha illallah. Wa qalilun, nah ini Rasulullah bilang ini nih, wa qalilun minkunna man yaf'aluh, dan sedikit dari kalian yang melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Al-Madinah termasuk yang sedikit ini yang dikatakan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini laki-lakinya mesti bayar semua sama gue nih. Nah ini buat ibu-ibu begitu ngamalin ini, kembali kebaikannya kembali ke siapa? Kita sendiri, Bu. Kita tuh jangan mikirnya, wah nih laki yang diuntungin nih. Enggak begitu mikirnya. Saya ngelakuin ini, saya yang untung. Kenapa? Karena saya dapat apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis lagi nih riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, bahwasanya an Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Aufa, qala lamma qadima Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu minasy-Syam, ketika Sayyidina Muadz bin Jabal datang dari Syam. Ini hadis riwayat Ibn Hibban sahih. Ketika Sayyidina Muadz bin Jabal datang dari Syam, sajada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muadz bin Jabal datang dari Syam, langsung sujud di depan Rasulullah, sujud untuk Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong, mahada, ente kenapa Muadz? Kau tahu itu sujud depan ana? Itu sujud buat ana. Kenapa itu sujud buat ana? Faqala ya Rasulullah. Sayyidina Muadz mengatakan, wahai Rasulullah, qadimtu Syam, fara'aituhum yasjuduna li bitaraqatihim wa asaqifatihim. Ya Rasulullah, aku datang ke Syam dan aku lihat warga Syam itu mereka sujud ke uskup-uskup mereka, sujud ke petinggi-petinggi agama mereka. Maka fa'aratu an af'ala dzalika bika, maka aku ingin melakukan itu untukmu ya Rasulullah. Mereka sujud ke petinggi agamanya, aku ingin sujud untukmu ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala taf'al, kamu jangan sujud kepadaku, sujud hanya untuk Allah, nggak boleh sujud kepada manusia. Tapi Nabi Muhammad ngelanjutin omongan Nabi apa? Fa inni, maka sesungguhnya aku, lau amartu syai'an an yasjuda li syai'in la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Andai kata ada orang yang aku harus suruh sujud sama orang lain, sujud nih nggak boleh, Bu, jangan salah paham, sujud kepada selain Allah tidak boleh. Tapi kata Rasulullah, andai kata ada orang yang harus aku suruh sujud kepada orang lain, maka akan kuperintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya itu fadilah daripada taatnya istri kepada suami. Andai kata ada orang sujud sama orang, saya suruh bini sujud sama laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Rasulullah sumpah, Bu. Rasulullah kalau udah sumpah, Bu, kalau udah sumpah ini sesuatu yang azim berarti. Rasulullah nggak sumpah kecuali untuk sesuatu yang besar. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang zatku ada dalam genggamannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zaujiha. Perempuan tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Itu sumpahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Bahkan di hadis lain, mudah-mudahan semua yang di sini husnul khatimah.
Tapi husnul khotimahnya perempuan seperti apa? Di antara tanda-tanda husnul khotimah perempuan, wa akhrajat Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim was-sahahahu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi hadisnya hasan, dan riwayat Imam Hakim, kata Imam Hakim hadisnya sahih. Hadis juga riwayat Imam Ibn Majah bahwasanya Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan manapun, matat yang meninggal dunia, wa zaujuha anha radin, dalam keadaan suaminya ridho sama dia. Perempuan meninggal dunia kemudian suaminya ridho, dakhalatil jannah, masuk surga tuh perempuan. Jadi ridhonya suami itu masukin ibu ke surga. Yang ngomong siapa? Bu, yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Kalau Rasulullah ngomong pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar atau mungkin benar? Berarti ridho suami penting atau tidak? Makanya kadang-kadang ada orang kepintaran, perempuan baru mulai ngaji, cuman setengah-setengah ngajinya. Beb, itu kan di fikih disebutin, Beb. Ini nih nyapu rumah, bersih-bersih rumah tuh bukan kewajiban istri tuh, Beb. Bukan kewajiban istri. Kita nyediain makanan buat laki, nyediain teh itu bukan kewajiban istri, Beb. Kewajiban istri tinggal ngelayanin laki di atas kasur. Itu bukan kewajiban istri tuh, Beb. Bikinin teh, bikinin makanan, bikin ini bukan kewajiban. Jadi Beb jangan ngatur-ngatur dong. Wah, itu fikih, Bu. Itu fikih. Secara fikih memang begitu kalau bicara soal wajib gak wajib. Tapi dia lupa Rasulullah nyuruh bini nyari ridho suami. Bagaimana mau ngambil laki-laki, laki lo gak pernah dimasakin. Bagaimana mau ngambil laki-laki, rumah ngambrak mulu. Bagaimana mau ngambil laki-laki, laki gak pernah dilayanin. Emang bukan kewajiban mungkin secara fikih. Tapi jangan lupa ada yang lebih tinggi dari itu. Ada fadilah, ridho zauj, miftahul jannah lil mar'ah. Ridhonya laki itu kunci surganya perempuan. Rasulullah yang ngomong, perempuan meninggal dunia lakinya ridho kontan masuk surga. Masya Allah, itu yang kita lupain. Kadang-kadang sebagian perempuan lupa ke situ. Jadi itu, Bu. Jadi kadang-kadang ibu capek, emang capek. Kalau ngelihat laki kita manusia capek, Bu. Jangan lihat itu. Lihat ridhonya Allah. Sabodo amat dah. Kalau urusan di dunia sabodo amat, sebentaran. Dunia mau sampai kapan sih dunia? Nggak lama kita mati, saudara. Jangan cuma kita mikir bagaimana caranya hidup enak, Bu. Kita terlalu sering mikirin bagaimana caranya hidup enak, tapi kita jarang mikirin bagaimana caranya mati enak. Padahal kehidupan setelah mati itu yang lebih panjang, itu yang abadi. Hidup di dunia sebentaran. Ibu-ibu begitu ngelakuin ini, niatin, saya pengen mati enak. Berat emang, tapi saya pengen mati enak. Masuk surga, dapat ridho Allah. Insya Allah. La ilaha illallah. Wa akhrajal Bazzar, ini saking pentingnya ridho suami. Akhrajal Bazzar bisanadin hasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi a'zam haqqan 'alal mar'ah ya Rasulullah? Siapa manusia yang haknya paling besar atas perempuan? Maksudnya perempuan tuh punya kewajiban paling besar terhadap siapa? Akhirnya kata Rasulullah, zaujuha, suaminya, kata Rasulullah. Suaminya. Perempuan punya kewajiban paling besar terhadap suami. Qultu fa ayyun nasi a'zam haqqan 'ala rajul. Kemudian Sayyidatuna Aisyah nanya lagi, ya Rasulullah, kalau orang laki bagaimana ya Rasulullah? Orang laki punya kewajiban paling besar terhadap siapa ya Rasulullah? Qala ummuhu, ibunya. Orang laki punya kewajiban paling besar terhadap ibu. Tapi bukan berarti juga terus mengabaikan hak-hak istri, kagak. Ini kan bicara kewajiban paling besar. Tetap ada kewajiban terhadap istri, tetap. Tapi memang paling besar terhadap ibu. Tapi jangan lupa, ibu ketika jadi istri soleha, ibu juga akan jadi ibu untuk anak laki ibu nanti punya kewajiban besar terhadap ibu. Kunci surga ibu di laki, kunci surga anak ibu di kaki ibu. Allah adil atau tidak? Adil. Alhamdulillah. Sampai sini jelas?
Mudah-mudahan insya Allah semua perempuan di sini jadi perempuan solehah, jadi perempuan ahli sorga insya Allah, jadi perempuan-perempuan yang dapat ridho Allah, dapat ridho Rasulullah, dan semua di sini suami-suami jadi suami-suami yang soleh insya Allah, jadi suami-suami yang baik insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah bahagiakan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ini silahkan dilanjutkan ya, zikirnya seperti biasa, duhanya seperti biasa, jangan ada yang bubar dulu. Saya mohon maaf, saya permisi karena ada acara akad nikah. Akad nikah ponakan dari almarhumah Umi Fadlun, dan saya minta barakah Fatihah untuk almarhumah Umi Fadlun binti Fadl bin Yahya, ibunda kami, istri dari Sayyidul Walid Al-Habib Rizik Syihab yang baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah. Ini beliau ini termasuk yang dalam hadis tadi tuh, perempuan yang meninggal dunia suaminya dalam keadaan ridho. Karena saya dengar langsung Al-Walid Habib Rizik berkali-kali ngucapin ana ridho, istri solehah, istri solehah. Berkali-kali beliau ngucapin seperti itu. Bagaimana enggak solehah bu? Beliau dari awal berjuang diteror, dicaci, dimaki, diancam. Beliau tetap sabar, tegar. Beliau yang ngasih support habis-habisan buat suaminya. Bahkan ketika Al-Walid Habib Rizik difitnah dengan fitnah chat fake chat dan lain sebagainya, orang ngomongin di mana-mana fitnah. Harusnya kan yang paling sakit hati istrinya, yang paling cemburu istrinya. Enggak, beliau tahu laki saya difitnah, laki saya lagi berjuang. Istri beliau Umi Fadlun yang tegar berdiri di samping beliau. Lakinya kemana aja hijrah diikutin saudara. Bagaimana enggak solehah? Makanya berkali-kali ketika Umi Fadlun meninggal, Al-Aba nih Ibu Al-Walid Habib Rizik selalu mengatakan beliau Umi istri solehah. Umi istri solehah, ana ridho. Kata Rasulullah kalau begitu, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin fahiya fil jannah. Perempuan yang mati ketika suaminya ridho masuk surga. Maka kita baca Fatihah buat almarhumah dan Al-Walid Abdurrahman Maratus. Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'idu alaina barakatuh. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, kata Nabi perempuan kalau meninggal dunia lakinya ridho berarti perempuannya masuk. Berarti yang meninggal siapa duluan bu? Panjang umur, sehat walafiat semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.